Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan hadis kelima dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas perbuatan yang tertolak dan perbuatan yang diterima. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu di halaman 125 dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Ustaz Yazid Hafizahullah taala, kita akan membahas dengan perbuatan yang tertolak. Dan yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik dalam tanda kutip yang tertolak. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat jika itu adalah perbuatan buruk, perbuatan tercela, pasti tertolak dan pasti tidak diterima. Dan ini adalah kesepakatan seluruh umat manusia. Bagaimana dengan perbuatan baik? Dalam tanda kutip baik dipandang oleh manusia, apakah juga tertolak? Bagaimana mungkin tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Kita akan menyebutkan dua riwayat, mudah-mudahan bisa sebagai jawaban atas pertanyaan di atas. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan seseorang di masa jahiliyah yang dia sangat terkenal dengan kebaikannya, suka menyambung silaturahim dan suka memberikan makan orang-orang miskin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, Ibnu Juz'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal kana dzalika nafi'un?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seseorang yang bernama Ibnu Juz'an yang di masa jahiliyahnya suka menyambung silaturahmi, memberikan makan orang-orang miskin. Apakah perbuatan baiknya itu bermanfaat untuknya pada hari kiamat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yanfa'uhu, tidak bermanfaat. Begitu pula dalam riwayat yang lain, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bi syai'? Fa'innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamanmu Abu Talib itu senantiasa melindungimu, marah untukmu, menjagamu, ya. Bahkan kalau bisa kita lihat di sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdakwah, banyak sekali perjuangan-perjuangan pamannya Abu Talib dalam membela dakwah beliau. Mungkin perjuangan beliau jauh lebih besar dibandingkan pembelaan umat-umat Islam saat ini. Hal nafa'ta Abu Talib, apakah engkau memberikan manfaat untuknya dengan perjuangan yang telah dia keluarkan untuk penyebaran dakwah Islam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Ya, saya memberikan manfaatnya. Huwa fi dhahdhahin min nar, dia berada di neraka yang paling atas. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya pamannya itu Abu Talib akan berada di neraka yang paling bawah. Ini seseorang ya yang begitu besar perjuangannya untuk Islam, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada yang ingin membunuh beliau, mengganggu beliau, Abu Talib yang senantiasa menjadi benteng untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata begitu besarnya perjuangan beliau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tertolak perbuatan-perbuatan baik tersebut. Maka dari hadis di atas dapat kita ambil faidah, ada perbuatan-perbuatan baik dalam tanda kutip yang dipandang oleh manusia itu adalah baik, namun tertolak. Jadi kita jangan tertipu dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada di mata kita, yang ada di mata manusia. Oh ini baik, oh itu baik. Karena itu berdasarkan pikiran dan akal kita. Berdasarkan dua riwayat di atas, ada perbuatan baik yang tertolak. Bukan berarti semua perbuatan baik diterima. Namun ada perbuatan-perbuatan baik dalam tanda kutip yang dipandang oleh manusia itu tertolak. Mengapa demikian? Maka jawabannya disebabkan karena amalan tersebut, ibadah tersebut tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Yang mana yang pertama adalah ikhlas, ya, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah yang tercakup di dalamnya tauhid, akidah, keislaman seorang hamba tatkala beribadah. Dan ini tidak terpenuhi pada Ibnu Juz'an, tidak terpenuhi pada Abu Talib. Mereka mungkin berbuat kebaikan, namun mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka syarat yang pertama hilang dari diri mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah.
Mutaba'ah itu maksudnya adalah mengikuti ajaran dan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan dalam pembahasan kali ini, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Sehingga dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah sebagaimana pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, hadzanil haditsan, dua hadis yang agung ini, hadzanil haditsanil aziman, dua hadis yang agung ini, maksudnya hadis yang pertama tentang ikhlas, innamal a'malu binniyat, kemudian hadis yang kedua, hadis yang ini adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun yadkhulu fihi mad-din kullu. Kata beliau, masuk di dalamnya seluruh perkara agama. Usuluhu wa furu'uhu, baik itu pokoknya, cabangnya, zahiruhu wa batinuhu, baik yang zahir maupun yang batin. Semua perkara agama masuk ke dalam dua hadis di atas. Masuk ke dalam dua syarat di atas, ikhlas dan mutaba'ah. Fa hadithu Umar mizanul lil a'malil batinah. Maka hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat, itu adalah tolak ukur, timbangan bagi amalan-amalan yang batin, berkaitan dengan amalan hati. Sementara wa hadithu Aisyah, dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, itu hadis yang kita bahas kali ini, mizanul lil a'malil zahirah, dan dia adalah timbangan bagi amalan-amalan yang zahir, yang di dalamnya terdapat dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ikhlas, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Dan yang kedua adalah mutaba'ah lir Rasul, mengikuti ajaran, tuntunan, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau mengatakan, man faqadal amrain au ahadahuma, dan barang siapa yang kehilangan dua perkara di atas, dua syarat di atas, au ahadahuma, atau salah satunya, ya, fa amaluhu mardud, maka amalannya tidak diterima. Dan masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami hadapkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang pernah mereka kerjakan di dunia, ditampakkan kepada mereka, lalu dijadikanlah amal-amal tersebut ibarat debu yang berterbangan, sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini akhwatal iman, dapat kita simpulkan bahwa ada perbuatan baik yang tertolak. Itulah yang dimaksudkan oleh penulis di sini, berbagai perbuatan yang tertolak. Dan di sini beliau menyebutkan perbuatan-perbuatan baik dalam pandangan manusia dianggap baik, namun tertolak oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena tidak masuk di dalamnya syarat-syarat diterimanya ibadah. Baik, beliau mengatakan hadis ini merupakan dasar yang jelas bahwa semua perbuatan yang tidak didasari oleh perintah syariat adalah tertolak, walaupun dipandang baik oleh manusia. Hadis ini juga menunjukkan bahwa semua perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan terikat dengan hukum syariat. Karenanya sungguh sangat besar perbuatan yang keluar dari ketentuan yang telah ditentukan syariat, seolah-olah perbuatannya yang menghukumi syariat dan bukan syariat yang menghukumi perbuatan. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang di luar ketentuan syariat adalah batil dan tertolak. Nah, ini ikhwatal iman azanallahu jami'an. Baik, sekarang kita masuk perbuatan-perbuatan yang ada di luar ketentuan syariat itu dibagi menjadi dua. Pertama ibadah, dan yang kedua adalah muamalah. Tidak semua ibadah kemudian dapat dilakukan dengan seenaknya tanpa ada landasan dalil syari' dalam dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Sama halnya dengan muamalah. Ya. Semuanya tolak ukurnya adalah kembali kepada syariat. Dan ini bukti cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dilandasi dengan dalil. Nah, baik. Untuk yang pertama, perbuatan dalam ibadah, ya, perbuatan seorang hamba yang dinilai sebagai ibadah. Nah, satu hal yang perlu kita fahami, kaidah dasar dalam ibadah yang perlu kita tancapkan dalam benak kita, ya, kemudian kita praktekkan, bahwasanya hukum asal ibadah itu haram. Ikhwatal iman. Hukum asal ibadah itu haram untuk dilakukan. Semua jenis ibadah, sholat haram, puasa haram, dan seterusnya. Semua jenis ibadah itu haram, kecuali ada perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan atau menganjurkan, baru kita kerjakan.
Nah, sehingga di sini menjadi batasan bagi setiap manusia, setiap hamba agar tidak bermudah-mudahan dalam melakukan ibadah yang sama sekali tidak ada landasan syariat. Maka sekali lagi perlu kita sampaikan, hukum asal ibadah itu haram, dilarang. Sebagaimana kaidah yang berbunyi, al-aslu fil ibadatil al-hadhr, fala yushra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka sesuatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa kaidah ini sudah sangat masyhur di kalangan ahli ilmu, ya, dan sangat difahami oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya setiap ibadah hukum asalnya adalah haram. Nggak boleh sembarang sholat tanpa adanya tuntunan syariat. Tidak boleh sembarang puasa tanpa adanya dalil yang menganjurkannya, memerintahkannya. Tidak boleh sembarang melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sedekah, mau berkurban, nggak boleh sembarang, ya, berkurban. Nah, kurbannya seharusnya ada ketentuan syariat, dia berkurban dengan ayam, bebek. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini kembali bahwasanya dalam ibadah itu ada batasannya. Hukum asal ibadah haram kecuali yang diperintahkan. Sehingga ini mempersempit gerak-gerik orang-orang yang hendak mengkreasi ibadah. Ya. Apa dalilnya sekarang? Ya. Apa dalilnya muncul kaidah tadi? Oh, jangan-jangan mungkin ada sebagian orang mengatakan, jangan-jangan cuma akal-akalan. Itu kaidah juga tidak dilandasi dari Al-Quran dan hadis. Kita katakan para ulama tidak mungkin membuat kaidah dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka. Kaidah-kaidah yang bermunculan dalam kaidah fikih dan yang lainnya, itu semuanya berlandaskan dengan adanya dalil yang menunjukkannya. Baik, kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan yang mendasari kaidah di atas. Baik, yang pertama, dalil yang menetapkan bahwasanya Allah yang berhak menetapkan hukum dan syariat. Ya. Ini dalil yang pertama, ini adalah dalil yang menetapkan bahwasanya yang hanya berhak menetapkan hukum dan syariat itu Allah, bukan yang lainnya. Allah nyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka, dalam kitab 125, am lahum syuraka usyara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah walaula kalimatul fasli laqudhiya bainahum wa innadh zalimina lahum 'adzabun alim. Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama lain bagi mereka yang tidak diizinkan atau diridhai oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukum dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang amat pedih. Sekarang Allah Azza wa Jalla membuat aturan. Di sini ada perintah, di sini ada larangan. Kemudian ada hamba-hamba yang sudah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Kehidupannya, udara yang dia gunakan gratis tanpa harus membayar setiap detiknya. Ternyata hamba-hamba ini menjalankan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Ya. Yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Justru dia melanggar larangan Allah. Ini adalah salah satu bentuk kurang adabnya kepada Allah Azza wa Jalla Maha Pencipta. Sekarang kita gambarkan dalam kehidupan manusia saja. Kita sebagai orang tua otomatis akan merasa marah, jengkel terhadap anak yang kita perintahkan untuk membeli ini, mengerjakan ini, justru dia mengerjakan yang lainnya. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Secara tabiat manusia saya, kita mungkin emosi, marah. Maka sama halnya, tidak mungkin kita menjalankan menjalankan ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalil pertama ini salah satu dalil yang mendasari kaidah di atas. Ya. Ini ada orang-orang yang beribadah tanpa adanya perintah dari Allah. Maka Allah anggap mereka ini seperti menyembah Tuhan lain. Yang batil tentunya. Yang mana Tuhan-Tuhan tersebut membuat syariat baru kemudian mereka lakukan. Allah sindir dengan perkataan di atas. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil yang memerintahkan untuk mengikuti wahyu dari Allah Azza wa Jalla, Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin yang selainnya.
Nah, di sini kembali perintah untuk mengikuti dalil dalam hal ibadah dan yang lainnya. Ya. Dan kita diharamkan untuk mengikuti selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dan yang diajarkan Rasulnya kepada umatnya. Kita diharamkan untuk mengikuti yang selain hal tersebut. Nah, ini dalil dasar yang kedua ya atas kaidah di atas. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil yang melarang kita berkata-kata tentang Allah atau ibadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 111, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta." Dalam arti dia mengatakan sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, sama sekali itu tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Ini adalah perbuatan dusta yang disandarkan kepada Allah, yang disandarkan kepada Rasulnya SAW dengan mengatakan hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadzib. Dia mengatakan ini halal, ini haram, dan dia mengada-ngadakan. Itu semuanya. Itu adalah kebohongan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada berkata bohong terhadap Allah, maka di hari kiamat dan dia tidak akan pernah beruntung. Ya. Ini yang kedua, kita dilarang untuk berkata tentang Allah, tentang agama Islam, tentang ibadah yang tanpa dilandasi dengan ilmu. Sekarang banyak sekali orang-orang yang sangat mudah sedikit-sedikit disandarkan kepada Nabi. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan demikian dan demikian. Mudah sekali keluar dari lisan mereka. Tidakkah mereka takut dengan sabda Nabi SAW? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja. Dalam riwayat yang lain, man kadzaba alayya, tanpa disebutkan muta'ammidan. Barang siapa berdusta atas namaku. Dia tahu itu dusta. Atau mungkin dia tidak tahu itu dusta. Kemudian dia mudah sekali menyebarkannya tanpa dia harus meng-cross check terlebih dahulu kebenaran daripada berita tersebut. Dan sangat mudah disandarkan kepada Nabi. Apa ancamannya? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Akan dipersiapkan baginya sebuah tempat di neraka, waliyadzubillah. Nah, ini dasar dalil yang kedua. Yang ketiga, ya, yang mendasari kaidah di atas. Al-aslu fil ibadati al-hadhar. Asal hukum ibadah itu larangan. Ya. Dalil yang keempat ada dalil yang melarang membuat perkara baru dalam agama, yaitu hadis yang kita bacakan, yang kita bahas pada pertemuan kali ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka dari dalil-dalil di atas, ya, para ulama membuat hukum kaidah, ya, membuat kaidah yang mana kaidahnya berbunyi al-aslu fil ibadati al-hadhar. Hukum asal ibadah itu adalah larangan. Nah, ini harus kita tancapkan dalam diri kita, kita dakwahkan, kita ajarkan agar manusia tidak bermudah-mudahan dalam membuat ibadah. Ya. Baik, mungkin dirinya tidak membuat, tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Misalnya, nah, orang-orang yang sudah betul-betul memahami kaidah ini, dia akan berpikir 2, 3, atau 4 kali. Yang saya lakukan ini betul-betul ada dasarnya atau tidak? Ada dalilnya apa tidak? Kenapa? Kenapa dia berpikir demikian? Karena dia sudah mengetahui kalau seandainya ibadah tersebut tidak ada dasarnya, maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Walaupun itu ibadah. Dan tentunya ibadah dipandang baik oleh manusia. Namun ibadah yang tidak didasari dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi, maka tidak akan diterima dan tercela dalam agama Islam. Baik. Maka dari hadis di atas kita katakan tadi, dalil di atas kita katakan bahwasanya hukum asal dalam ibadah itu haram. Baik, kemudian di sini penulis hafizahullah taala beliau membawakan contoh. Contohnya kata beliau, mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan nyanyian, menari-nari, melihat wanita atau berbagai perbuatan lainnya yang tidak berdasar pada syariat. Ya. Ada yang mendengarkan nyanyian mungkin dianggap mendengarkan salawat kepada Nabi. Sekali lagi disandarkan kepada Nabi. Yang menari-nari dianggap seperti perbuatan yang baik. Ya, mungkin dikatakan bisa bernilai pahala. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan lainnya. Dan ketahuilah, ikhwatal iman, ini diantara perbuatan orang-orang jahiliyah.
Yang hanya patokan ibadahnya adalah adanya anggapan baik. Ya, dilihat di halaman 126. Ya, bahwasanya orang-orang jahiliyah tatkala mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka beribadah di mana? Di Baitullah. Di sekitar Ka'bah. Tempatnya mulia. Dan itu dipandang oleh masyarakat kala itu baik. Nah, ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 35, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Lihat bagaimana jenis ibadah mereka. Siulan-siulan, tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan karena kekafiran tersebut. Mereka pada saat itu menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Ini sekali lagi, hati-hati dengan patokan ibadah baik tanpa dilandasi dengan dalil. Karena akan bermunculan berbagai macam ibadah nantinya. Karena tentunya pandangan baik setiap manusia, setiap hamba berbeda-beda. Makanya kalau orang-orang yang rujukannya Al-Quran, hadis dimanapun, di belahan dunia manapun, maka ibadahnya sama. Tata cara puasanya sama, sholatnya sama, dari mulai takbir sampai dengan salam sama. Tapi kalau seandainya patokannya bukan itu, patokannya adalah nilai, oh ini baik nih. Sebagai contoh, dia baca Al-Quran, tiba-tiba ada salah satu ayat yang memiliki makna yang sangat bagus. Oh, ini sepertinya baik kalau dibaca habis maghrib, dibaca ribuan kali. Oh, ini sepertinya baik kalau dibaca setengah malam, jam 12 malam, bangun tidur agar lebih lancar rezekinya. Ini patokan-patokan baik seperti ini yang bisa munculnya berbagai macam ibadah-ibadah yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada yang mengatakan, ada orang-orang yang masih ngeyel ya. Terkadang mereka berdalil dengan sebuah kaidah. Ya, kaidah dalam usul fikih yang dinyatakan al-wasailulah ahkamul maqasid, yang artinya sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kalau sarana tujuannya baik, maka semua sarana-sarana, cara-cara, perbuatan yang dilakukan pun dikatakan baik. Ya, mereka berdalil dengan kaidah di atas, al-wasailulah ahkamul maqasid. Kalau seandainya tujuannya baik, ya, maka baik. Sebagai contoh, kalau seandainya tujuan baik, apa tujuannya? Ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ikhlas, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka cara apapun yang dilakukan baik, walaupun itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Inilah yang mereka fahami dari kaidah di atas. Maka satu hal yang harus kita luruskan ya khotal iman dalam memahami kaidah di atas, bahwasanya sarana itu dibagi menjadi dua. Ada sarana yang baik, ada sarana yang buruk. Sarana yang baik itu adalah sarana yang diizinkan, yang disyariatkan dalam syariat Islam. Itulah sarana yang baik. Yang kedua, sarana yang tidak baik, dan ini sama sekali tidak diperbolehkan walaupun dengan tujuan yang baik. Maka kaidah di atas itu hanya dikhususkan untuk sarana-sarana yang baik. Pergi ke masjid, sholat berjamaah di masjid dalam kondisi aman, itu wajib. Salat berjamaah ke masjid dalam kondisi aman, ya tidak ada bahaya, itu wajib. Sarana untuk datang ke masjid, ya kalau tidak dengan sarana tersebut dia tidak bisa, entah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang lainnya untuk mendapatkan dan memenuhi kewajiban salat berjamaah, maka sarana tersebut pun dihukumi sebagai wajib dan mendapatkan pahala yang sama. Nah, seperti itu, ya. Adapun sarana yang tidak baik, maka tidak dapat dilakukan. Banyak orang-orang yang berdalil dengan dalil kaidah di atas, akhirnya melegalkan segala cara. Ya. Yang penting orang-orang suka. Yang penting cara kita ini, saya sadar ini nggak ada dalilnya. Saya sadar ini nggak ada tuntunannya. Tapi kalau kita lakukan nih, bisa mendatangkan banyak orang. Orang-orang bisa ingat Allah. Orang-orang bisa tunduk kepada Allah. Tapi dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, ini tidak bisa dilakukan. Seperti mereka-mereka yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mengais rezeki dengan alasan ingin memberikan nafkah kepada keluarga, anak, istri, ya. Istri saya lebih dari satu, Ustaz. Saya nggak cukup cuma pekerjaan yang halal. Saya perlu pekerjaan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dicarilah jalan-jalan
yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, yang juga tidak benar. Maka maksud dari kaidah di atas adalah sarana yang baik sajalah yang dihukumi sama dengan tujuan. Adapun sarana yang buruk maka tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Maka ikhwatal iman, kita simpulkan tidak boleh atau diharamkan ya bagi seseorang melakukan ibadah yang tidak dilandasi dengan dalil, walaupun niatnya ikhlas, walaupun niatnya ingin mengesahkan Allah Azza wa Jalla, sama sekali tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam sebuah kisah ya, diriwayatkan dari salah seorang ulama besar tabi'in, Said bin Musayyib rahimahullah, beliau melihat seseorang melakukan sholat sunnah setelah terbit fajar, ya, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Sholat sunnah qabliyah subuh yang dikerjakan lebih dari 2 rakaat. Dia perbanyak ruku dan sujud dalam sholat tersebut. Said bin Musayyib pun melarangnya. Jangan dilakukan. Karena hal tersebut tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanya 2 rakaat. Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibuni Allahu 'ala shalah." Apakah Allah Azza wa Jalla akan mengazabku disebabkan karena sholat yang kulakukan untuknya? Jadi orang yang melakukan sholat qobliyah subuh yang seharusnya 2 rakaat saja, kemudian ditambah jadi lebih daripada 2 rakaat, dia terheran. Masa Allah melarangku atau mengazabku atas perbuatan sholat yang aku lakukan dan itu untuk aku peruntukkan untuknya? Ya, ini orang ini terheran-heran. Orang terheran. Maka Said bin Musayyib menjelaskan, la, Allah tidak mengazabmu atas perbuatan sholatmu yang engkau peruntukkan untuknya. Akan tapi walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Akan tapi engkau dan Allah akan mengazabmu disebabkan karena engkau menyelisihi sunnah, yaitu menyelisihi syariat agama. Jadi patokannya bukan apa yang dinilai baik. Sekarang juga ya ikhwatal iman azanallahu jami'an, pertanyaan yang seperti kita sampaikan, tolak ukur nilai baik itu apa? Ya, nilai baik itu apa? Kalau seandainya baik saja, sekedar dianggap baik saja, akhirnya akan muncul orang-orang yang seperti yang dihadapi oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah ini. Bukan hanya ibadah qabliyah atau ba'diyah saja ditambah. Mungkin sholat-sholat wajib pun akan ditambah dengan niatan baik. Namun tidak ada satupun yang berani. Belum pernah kita dengar di telinga kita ada orang yang berani menambah sholat subuh, menambah rakaat sholat maghrib, menambah rakaat sholat zuhur, asar, dan yang lainnya. Padahal secara akal, kalau ditambahkan baik. Nah, ini pertanyaan besar kalau seandainya hanya sekedar mengatakan kaidah yang penting baik, yang penting niatnya baik, yang penting ikhlas. Maka ini tidak benar, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah, ya, tidak sesuai dengan aturan syariat, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci akan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Ya. Baik ikhwatal iman azanallahu jami'an, penulis membawakan hal yang harus diperhatikan, yang harus disesuaikan dengan syariat agama. Bahwa beliau mengatakan bahwasanya mutaba'ah, ittiba', mengikuti sunnah Nabi, mengikuti teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terwujud melainkan bila amal itu sesuai dengan syariat Islam dalam 6 perkara. Maksudnya 6 perkara ini harus berlandaskan dalil, harus didasari dengan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sebab ibadah. Kenapa Anda melakukan ibadah tersebut? Sebabnya apa? Kenapa Anda melakukan sholat maghrib? Sebabnya apa? Oh, ada dalilnya. Karena sudah memasuki waktu ini dan ini. Dalilnya ini. Maka kita lakukan sholat maghrib dengan sebab tersebut. Nah, kalau ada ibadah-ibadah tertentu, kemudian ada sebabnya, tidak dilandasi dengan dalil, oh itu berarti ibadahnya tidak disyariatkan agama. Ya, maka sebab harus dilandasi dengan syariat. Ya, orang sholat tahajud itu disunahkan, ya, sangat dianjurkan dalam Islam. Akan tapi sholat tahajudnya dikhususkan pada malam tertentu, di bulan tertentu, jam tertentu. Sebabnya itu kita cek
ternyata sebabnya tidak ada satupun di dalam hadis atau dalil Al-Quran yang menyebutkannya, yang memerintahkannya. Maka sholat tahajud tersebut tidak dibenarkan jika dia mengkhususkannya dengan sebab yang tidak ada dalil dalam syariat agama. Nah, kemudian yang kedua, jenis ibadah tersebut harus sesuai dengan syariat juga. Ya, sebagai contoh yang dibawakan di sini adalah jenis hewan kurban. Ini berkaitan erat dengan jenis. Kurban yang diperintahkan unta, sapi, kambing. Ya, kerbau ada khilaf di kalangan ahli ilmu apakah dia masuk kategori sapi ataukah tidak. Ya. Namun kalau seandainya kuda, saya mau berkurban dengan kuda. Kuda mungkin lebih hebat dagingnya, lebih banyak manfaatnya. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Saya ingin dengan kuda dan lebih mahal. Dan harga kuda bisa menyaingi harga mobil-mobil yang mewah mungkin. Tapi apakah diterima kurbannya? Tidak. Ya. Padahal secara akal itu baik. Di masjid-masjid manapun semuanya sapi, kambing. Dia berkurban di rumahnya sendiri dengan kuda. Itu mungkin dipandang oleh masyarakat, hebat sekali, kaya sekali dia. Banyak sekali yang disedekahkannya, uang yang dikeluarkan untuk berkurban. Tapi apakah diterima? Tidak. Kenapa? Jenisnya tidak sesuai dengan aturan kurban yang diajarkan dalam syariat agama. Maka jenis juga harus sesuai tuntunan syariat agama. Dilihat jenisnya. Apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian yang ketiga, kadar atau bilangan. Ya. Ini yang kita katakan tadi seperti yang terjadi di masa salah seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Musayyib, tentang orang yang menambah rakaat. Kalau tuntunan syariatnya 2 rakaat, ya 2 rakaat. 3 rakaat, ya 3 rakaat kita kerjakan. Jangan ditambah-tambah. Ya. Berbeda dengan sholat malam. Ya, qiyamul lail. Tidak ada batasan dalam syariat. Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subh, tatkala dia takut masuk waktu subuh, dalam hati khawatir kalau masuk waktu subuh, maka hendaknya dia tutup dengan witir. Nah, kalau salat malam baik, diberikan kebebasan, silakan berapapun semampu kita. Tapi kalau seandainya sudah ada batasannya, kadarnya, ya 2 rakaat, ya 2 rakaat kita kerjakan. 3 rakaat, ya 3 rakaat kita kerjakan. Jangan ditambah-tambah. Atau yang sudah dimutlakkan, jangan dibatas-batasi. Nah nih, kebalikannya. Ada sesuatu yang dimutlakkan, dalam arti kita dibebaskan untuk memperbanyak zikir misalnya. Kemudian dibatasi, pokoknya Anda harus berzikir berjumlah 360 zikir. Zikir ini dibaca di waktu ini. Ini mengkhususkan sesuatu yang mutlak, mengkhususkan sesuatu yang dibebaskan dalam syariat agama. Ini juga perlu dalil. Karena kadar atau bilangan harus sesuai dengan dalil. Yang keempat, kaifiyah atau cara. Cara juga harus sesuai dengan tuntunan syariat agama. Sholat, bagaimana tata cara sholat, sujudnya bagaimana, rukuknya bagaimana. Ini harus sesuai dengan tuntunan syariat agama. Kemudian selanjutnya waktu juga harus sesuai dengan tuntunan syariat. Nggak boleh orang, makanya ada yang mengatakan, cerita dari teman saya. Jadi ada di daerahnya orang-orang yang mengatakan, ada orang yang mengatakan, kenapa haji itu cuma 1 tahun sekali dan itu di bulan yang sama. Itu coba lihat, setiap tahunnya banyak orang yang tergeletak, yang pingsan karena banyaknya padat. Coba diatur Indonesia di bulan Muharram, ada yang di bulan Dzulqa'dah, ada yang di bulan ini. Lihat. Mungkin dia menganggap dengan niatan agar semua dapat giliran gitu. Namun tidak. Ya. Namanya ibadah ini berkaitan erat dengan waktu tertentu yang sudah ditetapkan dalam syariat. Tidak bisa kita kaitkan dengan akal, tidak bisa dikaitkan dengan pikiran kita. Kemudian yang keempat adalah tempat, ya. Tempat juga harus disesuaikan dengan syariat. I'tikaf di mana tempatnya? Di masjid. Ya. Saya i'tikafnya di mana? Di mall, Ustaz. Nggak bisa. Di hotel nggak bisa. Ya. Ini sesuai dengan tuntunan syariat agama. Setelah kita mengetahui akan hal ini, maka orang-orang yang beriman, kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia selesai melakukan ibadah, yang ada dalam pikirannya, dalam benaknya terus teriang-iang bahwasanya ibadah saya diterima atau tidak. Itulah yang menjadi kekhawatirannya setiap saat, setiap hari. Ibadah saya ini diterima atau tidak? Ataukah tidak? Ini kekhawatiran seorang beriman. Dan tentunya ibadah itu harus terkumpul 3 hal, ya. Harap, takut,
cinta. Nah, di antaranya takut tadi, takut tidak diterima, khawatir tidak diterima oleh Allah. Sehingga ini yang menjadikannya terus introspeksi diri, evaluasi diri, bagaimana keikhlasannya. Dia terus evaluasi diri tentang bagaimana ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan ataukah tidak. Nah, itu. Berbeda dengan orang-orang yang imannya lemah, yang tidak ada dasar ilmu, yang tidak mengetahui apa yang telah kita sampaikan, yang pada akhirnya yang penting saya selesai sholat, selesai mengerjakan ibadah, nggak peduli dah setelahnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, orang-orang yang berilmu dia akan lebih berhati-hati. Setelah dia mengetahui ini, baik dia mulai melis setiap ibadah yang dilakukan, baik dimulai dari toharahnya, berwudu. Wudu saya selama ini bagaimana? Sudah sesuai tuntunan syariat ataukah belum? Karena terakhir belajar wudu tatkala di TK misalnya. Ya, TK Al-Quran misalnya. Itu sama sekali tidak pernah belajar lagi. Kemudian sholat. Apakah sholat selama ini sesuai tuntunan syariat atau tidak? Dimulai dari takbirnya. Dimulai dari mengangkat tangan. Sedekap. Ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, bagaimana duduk tasyahud akhir. Semuanya dia teliti, dia buat list, ya. Dia buat list. Dan ini yang saya sarankan bagi saya pribadi dan semuanya. Buat listlah dalam ibadah. Dari sholat tadi, takbir. Nah, takbir saya sesuai apa tidak? Baik, kita cek, tanyakan Ustaz. Ustaz, bagaimana takbir yang sesuai dengan tuntunan syariat? Apa dalilnya Ustaz? Minta dalil kepada Ustaz-ustaznya. Disampaikan, dijelaskan, ini dalilnya, baik. Oh, seperti ini. Berarti checklist. Alhamdulillah, takbir yang sesuai dengan syariat seperti ini. Bagaimana dengan angkat tangan? Angkat tangan tatkala takbir. Tanya kembali, Ustaz, bagaimana cara angkat tangan yang sesuai dengan syariat? Mana dalilnya, Ustaz? Sudah dijelaskan, disampaikan dalilnya, checklist lagi. Alhamdulillah, saya sudah tahu bagaimana angkat tangan dalam takbir yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Alhamdulillah. Checklist. Selanjutnya apalagi? Doa istiftah, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, sujud, di list semuanya. Setelah selesai, coba bismillah diamalkan. Selesai dari satu ibadah yang lainnya. Coba puasa sekarang. Apa saja yang berkaitan dengan puasa? Satu, mungkin niat. Niat puasa itu bagaimana Ustaz? Sesuai dengan tuntunan syariat. Yang sesuai dengan dalil. Dijelaskan, disampaikan, alhamdulillah saya sudah tahu dalilnya. Checklist, alhamdulillah selesai. Nanti selesai semuanya, ulangi lagi, ya. Fokuslah pada rukun Islam, ya. Rukun Islam yang menjadi pondasi dan dasar bagi agama seorang hamba. Dan sekali lagi ya ikhwatal iman, itu semua tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan adanya ilmu agama. Makanya pesan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bila mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu, maka dia akan banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan kebaikan. Itu sudah menjadi ketetapan hukum, ya. Dia akan banyak mendatangkan kerusakan dibandingkan kebaikan. Maka bekalilah diri dengan ilmu agama. Jangan mentang-mentang sudah lulus S1, S2 atau S3 atau bahkan sudah jadi profesor kemudian selesai belajar. Tidak. Ya, terus belajar sampai kapan? Ilal maqbarah, sampai ke maqbarah. Sampai kita meninggal dunia. Itulah batas akhir kita. Kita boleh sibuk dengan pekerjaan. Silahkan, itu tanggung jawab orang tua, kepala keluarga mencari nafkah. Tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk berhenti belajar. Alhamdulillah sekarang banyak remaja-remaja kaum muslimin yang membuat kreativitas. Bagaimana memudahkan orang-orang untuk tetap bisa mendapatkan faidah di tengah-tengah kesibukannya. Walaupun dia tidak mengkhususkan waktu datang kajian. Oke, satu, kita dapat ilmu dari datang mendatangi kajian. Namun, kita masih bisa di sela-sela waktu kesibukan kita bisa mendapatkan faidah dengan media-media sosial yang kita miliki, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Bisa kita dapatkan faidah. Sekarang banyak remaja-remaja membuat kreasi itu semuanya. Minta izin kepada ustadz, ana minta izin kajian-kajian antum ana potong. Ana ambil faidah-faidah tertentu. Ya, nanti ana buat video pendek yang mudah didengar,
yang tanpa membutuhkan kuota yang banyak. Mungkin YouTube perlu kuota yang banyak. Boleh nggak usah? Silahkan. Akhirnya dibuatlah. Ya. Bahkan beberapa kali ada sebagian ikhwah yang minta izin kepada saya pribadi. Saya lihat dia luar biasa semangat. Ya, dia pribadi ingin menyebarkan kebaikan. Ya, asalkan amanah ilmu, amanah ilmiah harus ada izin dan semisalnya. Dan akhirnya orang-orang bisa mengambil faedah sambil di lampu merah misalnya. Lampu merah sekitar 1 menit. Buka Instagram. Ada satu potongan kajian pendek, dapat sebuah faedah. Lebih menenangkan hati, baik berkenaan tentang keluarga, tentang akidah seorang hamba, tentang ibadah. Kalau lagi futur bagaimana bisa meningkatkan lagi semangat ibadah. Alhamdulillah. Banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan untuk belajar. Baik, maka itu yang pertama, ibadah perbuatan baik dalam ibadah yang bisa tertolak jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang kedua, muamalah. Muamalah, kaidah dasarnya adalah kebalikan dari ibadah tadi. Kalau muamalah, hukum asalnya adalah kebolehan. Al-aslu fi syurut fil muamalat al-hil wal ibahah illa bidalil. Hukum asal menetapkan syariat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi hukum asal muamalah itu kebalikan daripada hukum asal ibadah. Hukum asal muamalah itu boleh. Ada dalil yang mengharamkannya baru kita tinggalkan. Makanya kalau dalam bab-bab muamalah maliyah, muamalah jual beli, itu yang ada dalam bab-babnya itu adalah jual beli yang terlarang kebanyakan dibandingkan jual beli yang diperbolehkan. Kenapa? Karena jual beli yang diperbolehkan banyak sekali. Ya. Yang terlarang sedikit. Namun kenapa orang-orang justru lebih tergiur dengan apa yang diharamkan? Nah, ini pertanyaan. Ya. Jadi, apa saja yang dilarang itulah baru yang kita tinggalkan. Nah, sebagai contoh di sini disebutkan oleh dalil kaidah di atas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan wa ahalla haraman. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang pada akhirnya mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian penulis menyebutkan dua contoh. Yang pertama, akad dalam muamalah manusia, yaitu akad yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan sebagai pengganti dari akad syariat. Beliau sebutkan di sini ada seorang yang berbuat zina. Ya. Syariat agama dirajam. Syariat Islam itu dirajam sesuai dengan dalil yang ada. Akan tapi ada orang yang dengan akalnya mengatakan, kita ganti aja dengan membayar. Ya, membayar denda. Ganti bayar denda aja, nggak usah dirajam. Ini dalam muamalah manusia, padahal di sana ada ketentuannya. Kemudian dia ubah-ubah. Dia ganti-ganti dengan apa semaunya. Tentunya ini dilarang oleh syariat agama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Kemudian yang kedua, akad-akad yang dilarang dalam syariat, seperti pernikahan yang diharamkan oleh Allah dengan sebab kerabat atau nasab, menggabungkan dua saudara, ini akad yang batil, tidak boleh pernikahan tersebut. Hilangnya salah satu syarat dalam akad, dalam nikah, pernikahan tanpa wali, ya, tanpa wali, baik entah itu gadis ataupun janda, ini tidak sah, ya, tidak sah. Seperti ada kasus mengatakan orang tuanya tidak mau menikahkan, akhirnya dia nikah dengan laki-laki tersebut dengan diwalikan kepada salah seorang tokoh misalnya. Ini tidak sah. Orang tuanya ada, ayahnya ada. Ini tidak sah, ya. Ini muamalah, tapi ini dilarang. Tidak boleh dilakukan dengan alasan kan muamalah boleh Ustaz, hukum asalnya. Tapi kalau dilarang nggak boleh. Baik, kemudian akad yang diharamkan oleh Allah seperti jual beli khamar, minuman keras dan lainnya. Jual beli hukum asalnya halal. Wa ahallallahu al-bai'. Allah menghalalkan jual beli. Tapi kalau seandainya ada jual beli yang diharamkan, maka tidak boleh kita lakukan. Jual beli khamar, bangkai, babi, patung, berhala, anjing, riba, dan yang lainnya, maka itu diharamkan. Kemudian akad yang di dalamnya ada kezaliman, jual beli paksa, dan semisalnya, jual beli yang ada maksiatnya, maka semua itu diharamkan. Baik. Maka ini tadi ikhwatal iman, hukum muamalah itu boleh dasarnya.
tapi harus dikembalikan kepada larangan. Jadi kalau seandainya kita melakukan sesuatu, yang di luar daripada ibadah, maka fokus kita kepada apa? Larangan. Saya mau melakukan ini, ada larangannya tidak? Nggak ada larangan, berarti boleh. Ya. Kalau ibadah, saya melakukan ibadah, ada perintahnya apa tidak? Kalau nggak ada perintahnya, berarti tidak boleh untuk dikerjakan. Jadi itu cara berpikirnya ya. Cara berpikir dalam melakukan sesuatu. Jika perbuatan tersebut adalah ibadah, dikategorikan sebagai ibadah, maka fokus kita kemana? Fokus kita kepada ada dalil yang memerintahkan, baik mewajibkan atau menganjurkan atau tidak. Itu fokus kita. Ada, kita kerjakan, tidak ada, kita tinggalkan. Selesai. Kalau seandainya kita ingin melakukan perbuatan yang di luar daripada ibadah, fokus kita kepada apa? Kepada larangan. Ada larangannya atau tidak? Jika tidak ada larangan, maka itu diperbolehkan. Maka silakan dilakukan. Ya. Akan tapi ya ikhwatal iman, perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, muamalah sehari-hari, itu bisa bernilai ibadah. Makanya definisi ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'al. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan dan perbuatan. Itu makna luas daripada ibadah. Muamalah yang hukum asalnya boleh, ya, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah mahdhah, itu bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Niatkan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Dalam muamalah ini kita tidak berbicara tentang jenis ibadah, kita berbicara tentang jenis muamalah. Ya, muamalah. Sehari-hari, makan, minum, itu sehari-hari kita bertemu dengan orang, ya, berbicara dengan orang, muamalah sehari-hari. Tapi itu bisa bernilai ibadah tatkala kita niatkan untuk Allah. Saya makan untuk Allah agar ibadah saya bisa kuat, lancar, bertenaga, semangat. Maka dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Pembahasan terakhir adalah perbuatan yang diterima. Nah, ini perbuatan baik yang diterima. Dan tentunya perbuatan baik yang diterima di sini adalah perbuatan yang sesuai dengan dalil syar'i. Dan yang masuk di dalamnya adalah syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutabah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan seorang pun, dengan sesuatu apapun. Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan, ayat ini masuk di dalamnya dua syarat diterimanya ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan thawab, pahala, jaza, balasan dari perbuatan baik, dari perbuatan baik, ya, maka dua syarat harus terpenuhi. Falyamal amalan sholiha, maka hendaknya dia beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Kata Imam Ibnu Katsir, maka muwafiqan li syar'illah, yang sesuai dengan syariat Allah. Ya. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya tidak menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, ini di sini adalah ikhlas, ya. Ikhlas. Maka itulah syarat agar ibadah itu, perbuatan itu diterima. Baik. Di sini ikhwatal iman, penulis menyebutkan di halaman 129 di paragraf pertama, dalam kehidupan ada perkara-perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, mungkin ini jadi tanda tanya. Baru tidak bertentangan dengan syariat. Maka kita katakan, yang dimaksud dengan baru di sini, baru dalam pengetahuan masyarakat. Baru di pengetahuan masyarakat. Tapi tidak baru dalam syariat agama. Kenapa? Karena memiliki landasan-landasan dalil syar'i yang memperbolehkannya, yang memerintahkannya, yang menganjurkannya. Jadi dia bukan perkara bid'ah, ya. Baru ini. Tapi baru dalam apa? Dalam hal pengetahuan masyarakat. Oh, ini baru karena baru kita ketahui. Tapi landasan dalilnya ada, ya. Landasan dalilnya ada. Sebagai contoh, seperti yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang syariat salat tarawih berjamaah. Ya, mungkin itu baru di kalangan sahabat yang lainnya kala itu, di kalangan para tabi'in mungkin. Ya, para tabi'ut tabi'in.
Karena kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sholat tarawih berjamaah cuma beberapa kali. Kemudian beliau tinggalkan karena ada khawatiran takut diwajibkan, jadi wajib atau dianggap wajib oleh kaum muslimin. Maka beliau sholat sendiri setelah itu. Kemudian dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab tatkala kekhawatiran tersebut hilang. Akhirnya sebagian orang menganggap, oh ini baru. Tapi bukan baru dalam agama. Karena itu sudah ada landasan dalam syariat agama yang memperbolehkannya. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa contoh seperti pengumpulan Al-Quran. Ya, pengumpulan Al-Quran. Penyeragaman bacaan Al-Quran di masa Utsman bin Affan. Kemudian membuat tulisan-tulisan. Al-Quran ditulis. Diberikan harakat dan semisalnya. Ya. Kemudian munculnya penulisan ilmu tafsir, hadis, ilmu nahwu dan yang lainnya. Ustaz, itu kan nggak ada dalam zaman Nabi. Nggak ada Al-Quran dikumpulkan, nggak ada Al-Quran ditulis. Itu bid'ah, Ustaz. Ya. Berarti benar ada yang mengatakan bid'ah hasanah, itu buktinya bid'ah tapi diperbolehkan kan? Berarti ada dong bid'ah hasanah. Maka kita katakan itu bukan bid'ah. Mungkin itu perkara yang baru yang tidak ada di masa Nabi, tapi ada landasan dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, masalah menulis. Al-Quran dibukukan, ditulis di sebuah buku tertentu, mushaf. Tidak terpisah-pisah lagi. Itu ada. Sebagaimana awal mula penulisan di masa Nabi SAW. Awal mula Nabi SAW melarang untuk menulis. Ya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairul Qur'an falyumh. Janganlah kalian menulis dariku, dalam arti hadis. Barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Quran, maka hendaknya dia dihapus. Namun di sini dalam arti Nabi mengizinkan penulisan Al-Quran. Yang dilarang kala itu penulisan hadis. Namun di masa-masa akhir beliau mengatakan uktub walladzi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haqqa. Ya, Nabi mengatakan tulislah apa yang keluar dari lisan beliau, baik Al-Quran maupun hadis, dan tidaklah yang keluar darinya kecuali kebenaran. Ini di antara landasan dalil yang diambil oleh para ulama akan adanya kebolehan penulisan Al-Quran maupun hadis dengan tujuan menjaga agama. Contoh pengharokatan. Ya, tatkala para hufat, para penghafal Al-Quran itu mulai berguguran, meninggal dunia, ya, maka muncul pemikiran untuk dituliskan harokatnya agar mudah. Kalau tidak, mungkin kita nggak bisa baca Al-Quran sampai saat ini. Al-Quran yang sudah ada saja banyak yang tidak menghafalnya, banyak yang tidak hafal Al-Quran. Bagaimana kalau harokat tidak berharokat? Tidak bertitik, bagaimana? Di waktu itu banyak para penghafal. Ya. Dan ini sama sekali bukan bid'ah. Ya. Ini bukan bid'ah. Karena memang ada dasar-dasar dalilnya yang memperbolehkan hal tersebut. Nah, makanya dalam syariat agama, ini disebut dengan maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Mungkin pembahasan terakhir. Maslahah mursalah itu berbeda dengan bid'ah. Maslahat mursalah itu maslahat yang tidak ada dalil khusus. Memang tidak ada dalil khusus, tapi memiliki dalil yang umum yang sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat yang tujuannya adalah mendatangkan manfaat dan menjauhi madarat. Baik. Maslahat mursalah dengan bid'ah ini banyak sekali yang salah kaprah. Banyak sekali mengatakan maslahat mursalah itu bid'ah hasanah. Maka kita katakan maslahat mursalah dengan bid'ah itu berbeda. Memang satu sisi memiliki kesamaan seperti tidak ada di masa Nabi. Sama-sama tidak ada di masa Nabi. Kemudian tidak memiliki dalil khusus, sama-sama tidak memiliki dalil khusus. Tapi kalau lihat perbedaannya, baik. Yang pertama, maslahat mursalah dia hanya sebagai sarana, bukan tujuan ibadah. Tujuan ibadahnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tatkala seseorang sudah hafal Al-Quran, apakah dia masih perlu untuk membaca, melihat Al-Quran, melihat Al-Quran yang berharokat? Tidak, sudah hafal. Dia hanya sekedar sana. Berbeda dengan perkara bid'ah, dia dijadikan sebagai ibadah dan tujuan. Makanya bid'ah itu sulit ditinggalkan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Berbeda dengan sarana. Kalau sudah tidak dibutuhkan ini. Pertama dia sarananya pakai sepeda. Ternyata sepeda sudah punya sepeda motor. Sarana sepedanya ditinggalkan, dia pakai sepeda motor. Jadi sifatnya tidak abadi, tidak mengikat. Berbeda dengan perkara bid'ah. Kemudian yang kedua, memang pada dasarnya belum ada di zaman Nabi. Tapi pada zaman Nabi belum ada penghalang, ya. Tidak ada penghalangnya. Ya. Belum ada di zaman Nabi tapi masih ada
penghalangnya ya. Masih ada penghalangnya. Dalam arti kala itu belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan. Nah, sementara perkara bid'ah, sebabnya sudah ada di masa Nabi, para sahabat, dan tidak ada penghalang. Ya, perkara bid'ah itu mungkin saja para sahabat dan Nabi itu bisa melakukannya dan tidak ada penghalang untuk mereka untuk melakukannya, tapi tidak dilakukan, itu bid'ah. Sementara masalah mursalat itu sebab-sebabnya belum ada. Kala itu belum ada sebab untuk membukukan Al-Qur'an, belum ada mengharamkan, belum ada sebab-sebabnya. Ya, dan ada penghalang kala itu. Tidak sebagaimana di masa-masa berikutnya, ya. Dan maslahat mursalah, ya, dia mengandung unsur memudahkan. Sementara perkara bid'ah mengandung unsur memberatkan. Itu bedanya, ya. Kalau maslahat itu sesuai dengan misi syariat, maka sudah syariah. Sementara bid'ah tidak sesuai dengan tujuan syariat agama. Maka ini ikhwatal iman yang harus kita pahami. Ada perkara baru yang mungkin dalam pengetahuan manusia itu baru, tapi tidak bertentangan dengan syariat agama, ya. Karena para ulama tentunya mengaitkan semuanya sesuai dengan pemahaman agama yang dilandasi dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala mudah-mudahan ini jelas, ya, jelas bagi kita semuanya. Yang pada intinya dari pembahasan kita kali ini, berhati-hatilah dalam melakukan sebuah perbuatan, apalagi itu berkaitan erat dengan ibadah. Jangan sampai ibadah kita selama ini ternyata sia-sia, ya. Alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itulah orang-orang yang merugi, yang mana mereka selama hidup dunia itu sia-sia, perbuatannya sama sekali tidak pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang merugi, kata Allah Azza wa Jalla. Dia menganggap sudah berbuat baik, ternyata tidak diterima, ya. Bayangkan, kita sudah menganggap mungkin ujub dengan ibadahnya, di akhirat dia catatan amalnya tidak ada satupun catatan amal diterima. Itu rugi. Kalau seandainya niat kita betul-betul ikhlas, tulus, ingin masuk ke dalam surga, ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, ada cara-cara yang sudah sangat jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Kenapa kita harus ikut-ikutan dalam melakukan ibadah yang kita sendiri meragukan ada syariat atau tidak? Ya, kita tanyakan, Anda tahu nggak itu ada landasannya? Ya, kada tahu. Yang penting ikut-ikutan saja. Kebanyakan orang melakukan, yang saya lakukan. Nah, ini hati-hati, nanti sia-sia, capek-capek. Kalau seandainya seseorang sama sekali tidak tahu dalil, ya, dalam arti dia tidak tahu ibadah lain kecuali ibadah wajib saja, apakah sudah bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Kita katakan iya. Ada salah seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW yang mengatakan, sebutkan dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah. Katakan kepadaku, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang jika aku lakukan masuk surga. Nabi mengatakan, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Salat 5 waktu, zakat yang wajib, dan puasa. Beliau tidak menyebutkan haji karena berkaitan erat dengan kemampuan, karena tidak semua orang mampu, berkaitan dengan harta, ya. Tapi beliau sebutkan tadi, tidak menyekutukan Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah, beribadah, salat 5 waktu yang wajib, kemudian zakat yang wajib dan puasa yang wajib. Itu tatkala dilakukan, dikerjakan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, tanpa melakukan yang lainnya, masuk surga. Nabi mengatakan kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang hendak melihat seseorang yang termasuk penduduk surga, maka lihat orang tadi. Lihat. Kalau seandainya betul-betul tulus ingin masuk surga dengan ibadah kita, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla dari ibadah kita, maka lakukan yang sudah jelas dalilnya. Keluarlah dari zona-zona yang diragukan kebenarannya. Ya. Coba sekarang mulai introspeksi setiap ibadah yang kita lakukan. Ini ada dalilnya atau tidak? Jadilah kritis dalam agama. Kritislah. Terkadang kita dalam ilmu sains, ya, kita begitu kritis. Oh, ini nggak ada buktinya, nggak ada realnya, nggak ada data-datanya. Sekarang orang semua main data. Tapi sudah berkaitan dengan agama, tutup mulut. Nggak peduli dengan dalil. Ya. Tanyakan kepada Ustadz, ini dalilnya apa? Mungkin Ustadznya nggak hafal, Ustadznya akan carikan di buku-buku ini dalilnya. Bawakan bukunya. Jadilah kritis. Ya.
terhadap apa yang disampaikan Ustadz. Ustadz, ini dalilnya mana Ustadz? Mohon maaf Ustadz, Ana menanyakan diri. Bukan berarti Ana nggak percaya dengan antum, tapi Ana lebih meyakinkan hati. Ibadah sholat nih, kita sholat Allahu Akbar, kita tahu ginilah cara takbir yang sesuai dengan dalil, itu jauh lebih tenang dibandingkan kita takbir, kita angkat tangan sementara kita tidak tahu ini ada tuntunannya atau tidak. Bandingkan ibadah yang ada dasar ilmu dengan yang tidak. Bandingkan bagaimana ketenangan dalam hati. Ya, wallahu taala alam bisawab. Hati-hati, jangan hanya sekedar dipandang sebagai ahli ibadah dunia, dipandang manusia, sementara amal ibadah diterima dan berujung kepada neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah menceritakan salah satu kondisi ahli neraka. Di dunia beramal kebaikan, kepayahan, lelah, letih. Ternyata di akhirat tetap masuk neraka. Kenapa? Ibadahnya tidak masuk kriteria ibadah yang diterima karena tidak terpenuhi syarat terimanya ibadah, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup demikian dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oh, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz. Ana ketika itu memposting tentang keharaman musik. Lalu teman Ana yang masih menghalalkan musik memposting kata-kata yang menyakitkan, yang mengatakan bahwa baca Arab gundul saja masih ungut-ungut, belajar aja lewat Google dan sebagainya. Pertanyaan, apa Ana harus tutup mulut dan tidak menyebarkan tentang syubhat-syubhat seperti itu sedangkan Ana statusnya masih penuntut ilmu? 2. Tolong nasihati Ana Ustadz agar tetap tegar di atas manhaj salaf. Baik. Yang pertama, saya sampaikan kepada kita semuanya bahwasanya peluang untuk berdakwah itu tidak hanya diberikan kepada para ahli ilmu saja. Untuk menyebarkan kebaikan, untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan, itu bukan hanya kepada ahli ilmu saja. Siapapun bisa berperan dalam hal ini. Mengajak kepada kebaikan, menyebarkan kebaikan, itu bisa. Ya. Adapun ahli ilmu itu lebih tinggi daripada itu. Selain menyebarkan kebaikan, maka mereka punya wewenang untuk berfatwa misalnya. Itulah wewenang-wewenang ahli ilmu. Kita yang memiliki keterbatasan ilmu, batasan kita dalam menyebarkan syariat apa? Share, repost. Itu batasan kemampuan kita. Makanya pernah saya sebutkan, orang-orang yang ingin menyebarkan kebaikan, sebarkan kebaikan. Dengan dasar harus amanah secara ilmu. Sertakan sumbernya. Kalaupun itu ceramah Ustadz, minta izin kepada sang Ustadz terlebih dahulu. Ya, sampai Ustadz, ini yang saya akan sebarkan. Sebutkan ini adalah tulisan sang Ustadz, bukan plagiat, bukan mengatasnamakan diri saya, padahal itu adalah copy paste. Harus amanah ilmu. Nah, dengan itu kita masih bisa menyebarkan kebaikan. Maka kita katakan siapapun bisa mendapatkan pahala dakwah. Man dalla ala, barang siapa yang menyebutkan mandala ala huda, barang siapa menunjukkan kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mendapatkan petunjuk tersebut tanpa berkurang sedikit pun dari orang yang melakukannya. Ya, maka saya katakan kepada penanya, lakukan, lanjutkan. Tapi ingat, ikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, harus amanah secara ilmu. Ya, harus amanah. Kemudian yang kedua, ya, tatkala ada orang-orang yang membantah dengan bantahan baik secara ilmiah, dengan menyebutkan atau dengan hinaan-hinaan seperti yang ada, jangan pernah diherankan, jangan pernah digubris, biarkan saja. Ini yang harus kita lakukan. Bisa jadi di antara jutaan orang-orang yang menolak, menghina, mencaci postingan-postingan, repost kajian, tulisan-tulisan yang Anda lakukan, bisa jadi ada satu di antaranya yang mendapatkan hidayah. Maka Anda mendapatkan pahala jariyah. Ya. Kalaupun sakit hati, jauh lebih sakit hati Nabi SAW. Kita belum ada apa-apanya dengan adanya celaan-celaan tersebut. Ya sudah, kalau Anda ingin menyebarkan, sebarkan. Ya, kalaupun ada komentar-komentar yang pedas, abaikan. Selama yang Anda sebarkan tadi harus amanah secara ilmu, ikhlaskan niat karena Allah, bukan ingin memperbanyak follower, hati-hati. Bukan agar banyak yang like. Itu sama sekali tidak bernilai nantinya. Kalau seandainya ingin mendapatkan pahala dakwah dan tetap tegar di atas sunnah. Sekali lagi,
inilah yang akan dihadapi, dialami oleh siapapun yang berpegang teguh dengan sunnah. La ya'tiyanna 'ala nas zaman al-qabid 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamar. Akan datang sebuah masa seseorang yang berpegang teguh dengan agama seperti orang yang memegang bara api. Kapan itu? Ya kita ini. Di saat ini, bahkan di masa Nabi, ya, saat itu sampai saat ini pun merasakan hal yang sama. Berat. Ya. Tudingan, ejekan itu tidak hanya dari orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan dari keluarga kita sendiri. Namun kita harus tegar di atas sunnah. Dan inilah di antara perjuangan dalam berdakwah. Ya, sekali lagi saya tetap menganjurkan sebarkan kebaikan, ya, tapi harus amanah secara ilmu, sertakan sumbernya, sebutkan ustadznya siapa yang menuliskan atau yang menyampaikan kajian tersebut, harus amanah, ya. Tidak boleh kita plagiat yang misalnya mengatasnamakan diri kita sendiri. Dan ingat, kapasitas kita itu hanya menyebarkan, bukan. Ini kebanyakan orang salah kaprah, ya. Ketika dia menyebarkan, tatkala ada yang bertanya, kemudian dia mengatasdirikan sebagai ustadz. Oh, setahu saya itu nggak boleh. Itu bukan kapasitas Anda, bukan kapasitas kita yang bukan ahli ilmu. Tatkala ada yang bertanya, mohon maaf, akun saya ini hanya khusus menyebarkan, bukan menjawab pertanyaan. Ini harus dicatat ini, ya. Anda sebagai pemilik akun-akun yang menyebarkan, memposting kajian ustadz, artikel-artikel ustadz, posisikan Anda hanya sebagai menyebarkan kebaikan, bukan menjawab pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, mungkin ditanyakan kepada ustadz-ustadznya, ada yang bertanya melalui akun saya, jawabannya apa? Tatkala dia sudah sampaikan jawabannya, Anda share kepada dia, ini jawaban ustadz yang saya tanyakan. Beliau menjawab demikian. Jangan Anda yang mengatakan, menurut saya, sesuai pengetahuan saya. Itu bukan kapasitas kita. Ya, ini harus diperhatikan. Dan satu lagi, ini saya agak panjang karena ini penting, karena banyak teman-teman kita yang semangat dalam menyebarkan kebaikan, namun harus perhatikan poin-poin tersebut. Satu lagi, dalam memposting, coba perhatikan maslahat dan madarat. Ya, bukan berarti Anda bebas memposting. Semua perbuatan buruk-buruk diposting semuanya, itu bukan. Ya, posting yang bermanfaat. Ingat, perbanyak kebaikan akan tenggelam keburukan. Perbanyak kebaikan akan tenggelam keburukan. Jangan justru postingan di akun Anda adalah keburukan-keburukan, perbuatan bid'ah, perbuatan sesat, perbuatan kufur, diposting semuanya. Itu justru bukan mendatangkan hidayah. Bisa jadi itu justru menambah amarah orang-orang. Tapi apa? Bid'ah berarti ingin menghentikan bid'ah. Sebarkan yang amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah. Ingin menepis kesyirikan, perbanyak postingan tentang masalah tauhid. Itu harus diperhatikan. Dan buat urutan. Kalau memposting, buatlah daftar. Yang pertama tentang tauhid terlebih dahulu. Sampaikan tentang tauhid itu dulu, ya. Tidak semuanya harus kita sebar begitu saja sekaligus, ya. Ini ikhwatal iman, pesan saya bagi siapapun kawan-kawan yang semangat dalam menyebarkan ke postingan-postingan ustadz-ustadz, artikel-artikel ustadz-ustadz, maka harus amanah, ya. Posisikan diri kita hanya sebagai yang merepostnya, yang share saja, bukan sebagai seorang alim, sebagai seorang yang bisa menjawab semua pertanyaan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik, barakallahu. Sebagian masyarakat pedalaman kita ketika anaknya sakit membacakan surat ruqyah tapi dengan menggosok dan mengoleskan kunyit ke bagian tubuh anak tersebut. Mereka menyebut kebidaraan dan meyakini anak sakit karena ditegur orang halus. Anak-anak maksudnya? Atau jin ya? Makhluk gaib atau arwah orang yang terdahulu. Apakah cara tersebut termasuk kesesatan dan apakah pemahaman ini termasuk pemahaman syirik? Baik, ini kebidaraan tuh maksudnya kemasukan gitu ya, kurang. Kalau difahami di sini mungkin kemasukan sesuatu ya, kemasukan makhluk halus. Baik, pertama ini perlu kita luruskan masalah ruqyah. Ruqyah itu ada ruqyah syar'iyah, ada bukan ruqyah ghair syar'iyah. Ya, ruqyah yang syar'iyah itu adalah ruqyah seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bacakan ayat. Ya, perbanyak ibadah, baca Al-Quran. Dan sekali lagi, bukan berarti ruqyah itu hanya difahami tatkala kesurupan baru diruqyah. Nah, ini ruqyah mereka jadikan bacaan Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai
langkah kalau kesurupan baru dibacakan Al-Quran. Nah, ini tidak tepat. Seharusnya membaca Al-Quran itu dilakukan setiap saat, ya. Itu jadi benteng, itu jadi ruqyah terus bagi kita. Bukan hanya tatkala kondisi-kondisi kesurupan dan semisalnya. Ini harus kita pahami. Kemudian ruqyah ghairu syar'iyyah itu adalah yang tadi ada embelan-embelan, tambahan-tambahan yang di luar daripada tata cara ruqyah yang dibenarkan. Oke, yang dibawakan adalah ayat Al-Quran. Yang dibawakan adalah bacaan-bacaan zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Namun ketika ada embel-embel yang lainnya seperti yang disampaikan, ini ada keyakinan ini, ini bukan apa yang kita pahami, ya. Bukan apa yang kita pahami. Ada embelan-embelan yang lainnya. Baik. Adapun kemasukan ke kesurupan dan semisalnya bisa saja. Ya, bisa saja. Ada seorang kesurupan, mungkin dia dalam hal ini tidak memiliki benteng yang kuat, akhirnya kemasukan jin, dirasuki oleh jin, itu bisa saja. Maka kita lakukan dengan ruqyah, namun tetap harus sesuai dengan tuntunan syariat agama. Terus bacakan. Ya, saya pernah mendengar kisah dari teman saya sendiri yang kala itu dia meruqyah kawannya, ya. Setelah diruqyah berhasil. Dalam arti alhamdulillah jinnya keluar. Nah, setelah itu orang ini tidak membentengi dirinya. Dia nganggap ruqyah itu adalah dibacakan oleh orang, selesai, kemudian jinnya nggak masuk lagi. Setelah itu dia lengah. Yang pada akhirnya jinnya masuk lagi. Dan tatkala diruqyah lagi semakin sulit untuk dikeluarkan. Nah, ini bahaya. Makanya yang lebih afdol meruqyah itu adalah diri kita sendiri. Ya. Dalam arti kita harus bentengi dari dalam, bukan dari luar. Karena orang ini mungkin ustadz yang meruqyah itu hanya membantu. Setelah itu kita harus membentengi diri kita sendiri dengan baca, dengan ibadah, ya. Sering membaca Al-Quran, sholat dan semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz Afan, kalau kita dituduh telah dicuci otaknya sebab berpegang teguh di atas sunnah, sudah dijelaskan dengan hikmah, insya Allah. Bagaimana cara kita meresponnya? Khawatir salah jawab. Jazakumullahu khairan. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam menjawab, karena bisa jadi kita terbawa emosi, ya, malah justru merusak dakwah, bukan mendatangkan hikmah. Kalau seandainya kita tidak mampu, lebih baik diam. Jawab dengan senyuman. Jawab dengan akhlak Anda. Kita dikatakan sebagai orang yang telah dicuci otak, orang yang bodoh, orang yang macam-macam tuduhan tersebut. Ya, jawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan senyuman. Jawab tuduhan tersebut dengan akhlak mulia Anda. Jawab dengan akhlak mulia Anda. Setiap hari Anda sampaikan salam kepadanya. Assalamualaikum Pak. Mau dijawab, gak dijawab, ya terserah dia. Jawab semua tuduhan, perbuatan buruk yang diberikan, ya, ucapan buruk yang dituduhkan. Jawab semua itu dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Bukan berarti tatkala orang menuduh kemudian syariat Islam tenggelam gitu saja. Ini seringkali yang dianggap oleh sebagian kita. Tatkala ada orang yang menuduh, membantah perbuatan tersebut yang tidak ada dengan dalil. Kalau kita nggak jawab, Ustadz, nanti sunnah ini kalah. Ada sebagian yang mengatakan, mungkin meyakini demikian. Akhirnya dia bantah. Dia akhirnya debat tanpa ilmu. Kata Ustadz, yang satu mengatakan kata Ustadz saya, yang dia juga mengatakan, loh kata Ustadz saya. Terus apa ilmiahnya mana gitu? Ya, maka saran saya, kalau kita memang sesuai dengan kapasitas kita, nggak ada punya ilmu, ya sudah, ketika dibantah senyum saja. Ya, mohon maaf, ini ulun memiliki batas ilmu dalam masalah ini. Hanya saja yang ulun dengar, yang ulun pelajari selama ini, kita diperintahkan beribadah sesuai dengan dalil. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Lah sudah diberikan nasihat. Mudah-mudahan ulun lebih berhati-hati lagi dalam beribadah. Selesai. Ya. Kalau dilawan dengan respon yang kemudian seakan-akan kita punya ilmu, akhirnya ya sama-sama tidak ada ujungnya nantinya. Ya, balas dengan akhlak, balas dengan senyuman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalaupun seandainya tuduhan itu akan terus ada, ya akan terus ada, ya sampai kapanpun akan terus ada. Nah, itulah perjuangan di dalam dakwah kita. Dan sekali lagi, apapun yang kita rasakan itu tidak seberapa apa yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ustadz, apakah kalau kita membaca Sahih Bukhari dan Muslim, lalu kita bisa langsung mengamalkan isinya? Jazakumullah khairan. Baik, ini mungkin bagi orang-orang yang belajar secara otodidak ya, dalam arti baca tanpa ada ustadz yang menjelaskan, apakah bisa langsung diamalkan. Baik, dalam hal ini, ada dalam hadis-hadis itu yang jelas maksudnya, jelas perintahnya. Nah, mungkin itu bisa kita amalkan, mungkin berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum, ya, hukum tentang tata cara ibadah tertentu, maka lebih baik saran saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ustaz. Khawatirnya kita salah faham dalam memahami hadis-hadis baik dalam Bukhari dan maupun Muslim. Khawatirnya kita salah faham. Tanyakan Ustaz, ini betulkah maksud hadis ini adalah demikian? Adapun kalau hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan semangat ibadah, semangat berbuat baik, ya berkaitan dengan dorongan untuk senantiasa berzikir, ya keutamaan berzikir, kita amalkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hukum dan semisalnya, itu sebaiknya ditanyakan. Khawatir kalau misalnya kita salah memahami hadis tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.